Anda perlu memahami untuk Bapak memberikan kekuasaan kepada Yesus. Kuasa untuk menyampaikan firman. Di 30 tadi jelas ya. Kuasa untuk menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka menerima. Itu kekuasaannya. Oke, lanjut Ustaz. Ya, jadi gini, memang semua para nabi itu tauladan supaya manusia tahu caranya menyembah Allah. Pertama, para nabi itu ajaran pertama mengenalkan Tuhan dulu. Tuhan itu siapa, terus ada berapa, ada di mana, seperti apa. Ya, udah dijelasin. Semua para nabi itu. Makanya Musa, Yesus, Nabi Muhammad dia sama menceritakan Tuhan itu. Terus nabi tersebut atau utusan itu tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam Rasulullah suatu tauladan. Nah, Yesus juga gitu. Gimana dia mengenalkan Tuhan kalau tidak sebagai tauladan? Nanti bagaimana caranya menyembah Allah? Maka Nabi Muhammad memberi tauladan, memberi tahu. Gini loh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Diajarkan semua. Terus segala kuasa diberikan kepada Yesus misalnya ya. Nah iya, para nabi itu kan diberi mujizat. Hanya saja satu-satunya utusan kalau kita teliti yang gagal itu cuma Yesus. Musa diutus untuk Israel, mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Elohim. Terus Musa diberi ajaran, ada ajarannya, Taurat. Terus caranya menyembah Tuhan orang-orang Israel masih pakai sekarang. Nah, Yesus diutus 3 tahun gagal, ditolak, malah mau dibunuh oleh umatnya. Ya, Nabi Muhammad berhasil mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Semua umat Islam seluruh dunia mentuhankan Allah. Nabi Muhammad diberi ajaran Al-Quran, ya hadis. Semua umat Islam mengamalkan itu. Nah, kalau Yesus dia ditolak, bahkan ajarannya hilang. Makanya cara ibadah pun tidak tahu orang Kristen itu. Akhirnya mereka joget-joget gitu di gereja, nyanyi-nyanyi. Ya. Nah, Yesus apakah pernah melakukan itu? Tidak. Kalau kita sholat, Nabi Muhammad sholat berjemaah malah lebih semangat daripada kita malah. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus pengikut itu harus mengikuti. Gitu loh. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Ya semuanya. Nabi Muhammad mentuhankan Allah, ya tuhankan Allah. Nabi Muhammad mengaku utusan, ya akui, imani dia utusan. Yesus ngaku utusannya, imani utusan. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, ya tuhankan Allah. Nah, kalau Kristen, ya ibaratkan Kristen itu secara kasarnya menyesatkan ajaran Yesus. Gitu. Silakan. Iya. Tapi sebelumnya gini Pak, saya izin dulu, nanti mungkin paling lama saya 10 menit di sini Pak ya. Oh iya. Ada panggilan dari tiba-tiba saya. Iya. Saya tadi terputus dengan Bapak tadi, telepon masuk tadi Pak. Iya. Ya, tadi mohon maaf Pak, tadi ada kira-kira 2 menit tadi Bapak, saya nggak dengar omongan Bapak. Iya, enggak apa-apa, nanti aja diulang kalau kesini lagi. Iya. Santai. Iya Pak. Jadi saya tadi sedikit menyimpulkan yang Bapak ngomongkan, walaupun tadi agak terputus. Bapak mengatakan bahwa semua itu mungkin ada utusan, bahwa Bapak mengatakan, kalau nggak salah tadi Bapak katakan Yesus itu gagal ya, gagal karena dia mau disalib, dia mau dibunuh gitu Pak ya. Jadi ya sah-sah saja kalau kita punya pemahaman seperti itu Pak. Itu dibenarkan karena perspektif orang kan berbeda-beda. Cuman ketika Yesus disalibkan, ada saksi, ada murid-muridnya, ada orang Romawi, dan itu dicatat bukan hanya oleh kekristenan,
itu dicatat oleh orang yang tidak Kristen, dicatat. Pencatatannya ada gitu Ya, ya. ya. Kedua, ketika Siap, Ibu Nina. Yesus Santai. mati dan dia bangkit selama 40 hari, artinya murid-muridnya melihat dan menyaksikan bahwa dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian, disaksikan oleh murid-muridnya saat itu. Dan dia katakan dia akan terangkat ke sorga dan diaminkan, dia terangkat ke sorga, Pak. Dia terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan dia katakan, aku akan memberikan roh penghibur kepada engkau, katanya. Yesus mengatakan, digenapi oleh Yesus. Roh Kudus turun pada murid-muridnya. Setelah itulah murid-muridnya memencar kepada seluruh dunia. Thomas ke Afrika dan murid-murid yang lain maaf, bukan Thomas, murid-murid yang lain ke Afrika, ada kemana gitu, ke Asia kecil. Di situ Pak. Jadi karena hal-hal tersebut, dari kematiannya dia bangkit, roh yang dikirim kepada murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu diberikan kuasa yang besar oleh Bapa itu sendiri, gitu Pak. Dari situ dia gitu. Oke. Justru kalau dengan mengatakan Yesus itu benar-benar mati di salib itulah gagalnya. Karena setiap para nabi itu pasti mau dibunuh oleh umatnya. Nabi Muhammad berapa puluh kali mau dibunuh itu. Makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Maksudnya diterima di mana-mana itu seperti Nabi Muhammad. Mau dibunuh sering itu waktu di Mekah. Terus dia pindah ke Madinah, diterima. Berarti kan benar kata Yesus itu. Seorang nabi itu diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Ya, makanya Yesus di tempat tinggalnya itu mau dibunuh dia. Maksudnya gagal di situ. Nabi kalau benar-benar berhasil seperti Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid, mentuhankan Allah. Umatnya mentuhankan Allah. Nabi Muhammad menerima ajaran. Umatnya mengikuti ajaran itu. Mulai sholat dilakukan Nabi, kita melakukan puasa dilakukan Nabi, kita melakukan zakat, haji, Nabi melakukan, kita melakukan. Ini namanya pengikut. Nah, karena Yesus memperkenalkan Tuhan Allah, malah orang-orang yang mengaku pengikut dia mentuhankan Yesus. Yesus menerima ajaran, tapi karena dia ditolak, ajarannya hilang. Akhirnya muncullah sejarah Yesus. Markus, Lukas, Yohanes, Matius, itu sejarah. Karena kitab suci itu seperti Taurat, seperti Al-Quran, isinya perintah, larangan, tentang ibadah, syariat, akidah. Itu kitab suci. Kalau Markus, Lukas, Yohanes itu kenapa dikatakan kitab sejarah? Karena isinya menceritakan tentang Yesus. Kalau dalam Islam, sirah nabawiyah. Makanya nanti di dalam Lukas ada silsilah Yesus, bin ini, bin ini, bin ini. Sama seperti sejarah Rasulullah dalam sirah nabawiyah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasim, Adimanab, Kusan bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, sampai ke Nabi Adam. Ya. Jadi kitab-kitab Bible Perjanjian Baru itu ibaratkan sejarah itu. Nah, karena apa? Kalau kitab suci itu tidak menceritakan tentang sejarah, tidak menceritakan sejarah tentang dirinya, enggak. Tapi firman Tuhan isinya ajaran. Karena kata Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Yang mana? Wong saya ditolak, ada yang hafal. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diterima, dihafal oleh sahabat firman-firman itu. Yang jumlahnya 114 surat. Utuh sampai sekarang. Karena dihafal, karena Nabi diterima. Nah, Yesus kenapa hilang ajarannya? Nah, karena umatnya Israel menolak, bahkan mau membunuh dia, bahkan menurut Kristen dibunuh. Ya mau ngafal gimana? Wong nerima saja gak mau, gimana mau menghafal? Itu, maksudnya gitu, kata-kata gagal itu. Ya,
Itu kan gini, Bapak ya kalau Bapak berpandangan gagal dari sudut pandang Bapak memandang Al-Qur'an dan Bapak memandang Muhammad sebagai utusan Allah, iya gagal. Kalau Bapak memandangnya dari situ, kalau Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah sejarah, karena Bapak sudah membuat statement seperti itu gitu. Tapi ya sah-sah saja. Itu namanya pandangan, kita kan bebas berpandangan seperti itu. Tapi saya mau mengatakan, kalau Bapak mau tadi kan Bapak membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, bahwa sudut pandang Al-Quran dengan Alkitab itu berbeda. Berbeda kenapa? Betul Bapak katakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah cerita mengenai Yesus. Iya, betul. Karena memang kita harus mencontoh bagaimana manusia ya yang sempurna, yang Bapak itu mau menjadi role model, memang dan Alkitab, terutama Injil itu ditulis oleh orang yang berbeda menjadi satu benang merah yang sama. Itu menunjukkan apa? Bahwa orang perspektifnya yang berbeda-beda, tapi mengarah kepada satu kiblat. Yesus itu sendiri menjadi tokoh center, gitu Pak. Coba kita satu-satu ya, gini. Nabi Muhammad mengaku dirinya utusan dan memerintahkan untuk mentuhankan hanya kepada Allah. Kalau Yesus, coba, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Dirinya atau Tuhan yang mengutus dirinya? Coba, satu-satu dulu. Tadi kita udah bahas dengan Bapak yang sebelumnya bahwa kita sepakat bahwa dia tidak bisa berbuat apa. Enggak, Tuhan yang dikenalkan Yesus itu siapa? Kan Yesus itu pernah di bumi untuk Israel. Dia mengaku Tuhan yang benar itu siapa namanya? Ini mau saya jawab, Bapak Sangga. Ini Bapak Otong ngomongan saya. Silakan. Jadi kan kita sudah sepakat tadi bahwa Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apapun di luar Bapa. Dia memperkenalkan Bapa yang benar itu, Bapa yang baik itu siapa. Dan kita perlu tahu, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia datang kepada bangsa Ini Israel. terlalu panjang. Coba gini ya, gini loh. Kan saya sudah memberi contoh. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Cukup dijawab, jangan langsung kemana-mana. Apakah dirinya atau Allah juga gitu loh. Silakan. Allah. Coba. Jangan dijelaskan, dijawab langsung. Coba umat Islam nanya ke Tahta. Islam selalu jelas, Tahta. Nabimu memperkenalkan Tuhan itu siapa? Allah. Ya, butuh. Udah. Butuh jawaban, Bang. Butuh jawaban, bukan penjelasan, Bang. Butuh jawaban. Gini, Pak. Bapak menanyakan sesuatu yang Bapak mau giring, kita mau jawab apa. Saya harus jelaskan dulu. Tujuan, kan saya sudah jelaskan tadi. Yesus itu bukan hanya sesimpel, kalau Bapak mau jawab simpel, iya, dia memperkenalkan Bapa itu sendiri, sumber kehidupan itu sendiri. Jawab aja. Jawab siapa? Memperkenalkan Bapa itu sendiri. Saya udah jawab nih. Oh, berarti Tuhannya Yesus juga Allah gitu ya? Loh. Nah, sekarang kan ya kita berdialognya yang benar dong. Jangan Nah, kita iya yang benar. Kalau Nabi Muhammad mentuhankan Allah, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Coba. Loh, kan saya sudah jawab. Memperkenalkan Bapa. Coba siapa? Memperkenalkan Bapa. Sang Oke. sumber. Oke, Nabi Muhammad mengaku dirinya utusan penyampai firman Tuhan. Yesus mengaku dirinya siapa? Lama. Jawab aja. Yesus mengaku dirinya utusan Tuhan. Ya, Utusan sudah. Bapa sendiri. Ya, Oke. Oke, terakhir. Oke, sudah ya. Berarti sama seperti Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau ingin hidup yang kekal di surga, mengakui Yesus sebagai apa? Kalau Nabi Muhammad mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Coba. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Kalau Nabi Muhammad, kalau ingin hidup yang kekal itu mentuhankan Allah dan imani Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau saya mengikuti Yesus, ingin kekal di surga, harus mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, pakai dalil. Maksudnya dalil? Misalnya coba baca Yohanes 17:3. Itu kan hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal,
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Ya. yang benar dan Iya, mengenal kalau, Yesus. kan ada juga Alkitab mengatakan berkutip, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu bukan hanya jalan, hidup yang kekal di surga mengakui Yesus sebagai apa? Ini pertanyaannya. Loh, tadi Bapak nanya dalil, saya kasih tahu dalil. Iya, hidup yang kekal ya, coba baca. Ya, Ini akulah hidup jalan- yang kekal akulah jalan- bahwa mengakui aku sebagai jalan gitu. Ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak. Itu bukan pertanyaan, itu bukan jawaban yang saya tanyakan. Hidup Iya, yang Di situ tidak ada. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, maka akui aku sebagai jalan dan kebenaran. Gak ada seperti itu di ayat itu. Nggak nyambung ke situ, Bang. Oh, Nggak nyambung. hidup yang Ya, hidup yang ya sah-sah saja kalau Bapak tidak mengatakan tidak Nah, nyambung. berarti makanya saya sering mengatakan yang dibimbing Roh Kudus itu Muslim. Karena saya sudah tahu hidup yang kekal itu menurut Yesus, seluruh ucapan Yesus itu mengakui Yesus sebagai utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Jadi kalau ingin hidup yang kekal di zamannya Yesus, mengakui Yesus sebagai utusan. Tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Mau dibolak-balik sampai hancur kitab Bible itu gak ada tetap. Makanya Islam itu hebatnya, jangankan agama lain. Di Islam sendiri tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Begitu juga saya mau beriman kepada Yesus, harus pakai dalil. Siapa itu Yesus? Saya tidak mau cuma imani saja, cuma mendengar dari omongan-omongan khotbah-khotbahnya gereja, saya gak mau. Harus nanya ke Yesus. Ya, bagaimana saya mau menjawabnya Pak ya? Cuman ya, Ya tidak usah dijawab, gak ada dalilnya mentuhankan Yesus hidup yang kekal, yang ada utusan gitu. ya kalau Bapak bilang tidak ada dalilnya, coba saya tanya ke Bapak juga. Coba mana dalilnya yang mengatakan bahwa saya bukan Tuhan, saya tidak disembah, gak ada juga kan? Loh untuk apa? Nabi Musa tuh misalnya saya ya mentuhankan Nabi Musa. Tata, kenapa kamu mentuhankan Nabi Musa? Mana dia mengatakan dirinya Tuhan? Lalu saya balik. Coba mana dalilnya juga Musa tidak mengatakan bahwa saya bukan Tuhan? Mana? Masa mau gitu? Kan enggak ya. Kalau saya pakai pikiran Bapak, maka Musa bisa saya tuhankan dengan alasan karena Musa tidak pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Kan gitu. Atau ada orang mentuhankan pohon beringin. Tata, kenapa kamu menyembah pohon beringin? Wong dia bukan Tuhan. Lalu saya bilang, mana dalilnya bahwa pohon beringin itu bukan Tuhan? Dia tidak ada juga. Gitu. Yang jelas Yesus itu ngaku siapa. Nabi Muhammad mengatakan siapa dirinya. Kan jelas. Ini biar kita itu enak kalau kita pakai dalil. Misal saya mau beriman kepada Yesus. Maka di sini nanti Yesus kamu siapa? Oke, Nabi Muhammad aja dulu biar kita fair ya. Nabi Muhammad kamu siapa? Saya ini utusannya Allah untuk seluruh alam. Dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah cuma itu gelarmu Nabi Muhammad? Ya saya juga nabi tata. Dalilnya maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia seorang rasul dan juga seorang nabi. Lalu apa tugasnya utusan itu Nabi Muhammad? Penyampai firman. Dalilnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Lalu Tuhan yang benar itu siapa dan berapa? Ya Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada berapa lah? 1. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa 1. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi. Atau kalau kita pakai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, menguasai aras. Apakah bisa dilihat? Tidak. La tudrikuhul absar. Seperti apa dia? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan apapun. Oke. Lolos sekarang Yesus. Ini uang presiden aja ada apa ya? Ada tanya jawab. Ya, maka seorang nabi juga harus ditanya oleh rakyatnya, oleh umatnya. Yesus sekarang, ya 002 sekarang.
Maaf saya potong dulu Pak. Dengerin, jangan dipotong, dengerin. Bukan. Baru kan Saya 01, tadi- sekarang 02. Kan saya kayak bilang tadi 5 menit Pak. Bapak jangan terlalu panjang biar saya bisa ada. Biarin Biar dulu, saya ada izin biar waktu, selesai biar dulu. saya ada izin waktu untuk keluar dari room. Biar saya Bapak berikan Bapak ngomong terakhir atau saya ngomong terakhir gitu. Biar saya ada 2 menit. Makanya saya terlahir dulu biar selesai, baru habis ini Udah Bapak udah sampai. kelamaan ngomongnya. Saya nggak kasih kesempatan. Saya dengar dulu dari tadi gitu loh. Ya pakai Saya dalil, jangan pakai dalil, bilang, silakan. Pak, bahwa saya 5 menit baru keluar dulu gitu. Ya silakan, pakai dalil kalau Ya, ngomong. ya, saya tidak akan memperpanjang apapun, saya nggak akan ngasih statement apapun. Cuman yang jelas, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ke Komal ini. Semoga pembicaraan-pembicaraan diskusi kita yang tenang dan sejuk ini bisa kita lanjutkan kembali. Itu aja Pak. Ya, ya udah, terus mau kemana? Mau Ya, keluar? saya izin keluar. Oke Pak, terima kasih. Ya, ya. Nggak punya pasien lagi saya. Ngangkut lagi saya. Ustaz Tata, Banyak Ustaz Tata, sebenarnya di bawah, Ustaz. maaf Pak Mini, Ustaz Tata lanjutin Ustaz Tata, lagi record ini, lanjutin selesaiin Ustaz Tata. Ya, barusan ibaratkan nomor 1 sekarang nomor 2. Yesus sekarang giliran. Bisa ditanya? Bisa. Kamu siapa Yesus? Utusannya Allah. Untuk siapa? Untuk Israel. Punya dalil? Punya. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 26, Matius 10:5. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Punya dalil? Punya. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Punya dalil kamu itu penyampai firman Allah? Punya. Mana? Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30. Apakah cuma itu gelarmu? Kalau Nabi Muhammad kan tadi 2, utusan dan nabi. Iya, saya juga nabi, Tata. Dalil? Oke. Markus 6 ayat 4. Yohanes 6 14. Lukas 24 19. Matius 21 15 10. Terus Tuhanmu itu siapa berarti? Allah, Tata. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jumlahnya ada 1. Sama lah seperti Nabi Muhammadmu itu. Ya. Oke, kalau Tuhan saya kan kata Nabi Muhammad tidak bisa dilihat Yesus. Tuhanmu sama. Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Oke, kalau Tuhannya Nabi Muhammad kan tidak serupa dengan apapun. Ya. Kalau Tuhanmu ada di mana? Ya sama, Tuhanku di langit. Ya. Tidak bisa dilihat. Terus di langit, mana dalilnya Tuhannya di langit? Ya, Markus 18 19. Ya, jadi apa ya? Kalau kita pakai dalil siapa itu Yesus, siapa itu Nabi Muhammad, sama. Nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Lalu ditanya seperti apa Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Ya, terus 1. Enak. Gitu. Tapi kenapa kok Kristen itu tetap mentuhankan Yesus? Ya karena kalau ajaran pagan itu, Yesus kan selesai di Israel. Nah, munculnya ketuhanan Yesus itu ketika menyebar ke ajaran pagan, Yunani, Romawi, yang mana dari dulu mereka terbiasa mentuhankan dewa menjelma jadi manusia. Ciri-cirinya dewa itu dia hebat. Kayak bahkan ya Hercules disebut putra dewa Zeus itu. Atau kalau kita di India itu banyak Sri Rama, Krishna kan menjelma jadi manusia. Maka Yesus itu ketika dikabarkan ke orang-orang yang penyembah berhala, penyembah dewa, Yesus ini cocok. Oh iya, hebat ini Yesus ini, bisa menghidupkan orang mati. Ah, ini pasti ini dewa yang menjelma ini. Gitu. Tapi kalau dia di Israel, ya tetap pengakuan dia utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Tapi kalau nyampe ke ajaran pagan, maka orang pagan mengimani Yesus menjadi pagan juga. Coba orang Israel yang ajaran samawi, jangankan mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai nabi utusan udah mau. Nah, jadi 3 iman ini, iman Islam, Kristen, Yahudi tentang Yesus berbeda. Yahudi menolak, jangankan sebagai Tuhan, sebagai utusan udah mau. Kristen terlalu berlebihan, karena menurut mereka
Kayak dewa-dewa itu menjelma jadi manusia. Ya didewakan, dituhankan. Kalau Muslim mengimani Yesus sesuai ucapan Yesus. Apa ucapan Yesus? Nabi, bukan Nabi Luga. Nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu iman Islam. Imannya Islam cocok dengan ucapan Yesus. Kalau Kristen berlebih-lebihan karena dianggap dewa dia. Gitu. Makanya siapapun bebas ngaku nabi kalau mengikuti Kristen. Betul aja. Nah kalau Islam tidak ada. Misalnya ada orang ngaku-ngaku nabi, ya dianggap gila sama orang Islam. Wong Nabi Muhammad khotamul anbiya, pemungkas para nabi. Tiba-tiba ada orang ngaku nabi. Misalnya ya saya punya teman namanya Luga ngaku nabi. Yang percaya itu ya Kristen. Kalau Islam tidak mungkin percaya itu. Macam betul Ada aja. Nabi Luga. Siapa ini? Nabi Luga Ustaz, Nabi Luga Ustaz. Nabi Luga.